Wuhui. Yo, what's up guys? Welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan di dalam box akrilik kaca ini guys adalah sebuah handheld gaming console. Yes, jadi kalau kalian mungkin akhir-akhir ini dengar kata Steam Deck, ini bukan Steam Deck. Jadi gue itu emang jujur aja gue berusaha pengen beli yang namanya Steam Deck, tetapi sayangnya susah banget dibelinya, katanya emang stoknya lagi terbatas banget dan adanya itu harganya gila-gilaan. Dari harga normal sekitar 500-600 dolar, itu sekitar berarti 9 juta 10 juta. Dijual di Indonesia starting price-nya 20 juta sampai 30 jutaan. Jadi 2-3 kali lipatnya, makanya harganya mind blowing banget. Dan akhirnya gua iseng-iseng ngecek lagi dan ada alternatif nih dari Steam Deck, yaitu ini dia, namanya adalah Aya Neo Next. Ini adalah handheld gaming PC. Jadi gaming PC yang bentuknya kayak Nintendo Switch kayak gitu. Jadi langsung aja kita akan unboxing dan akan testing juga di video kali ini. Jadi langsung aja, tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, ini dia guys, boxnya Aya Neo Next. Nah, di bagian samping ada brandingnya sendiri, Aya Neo. Ini dia, kalau kita cek ke bagian belakang baru terlihat jelas nih. Jadi Aya Neo sendiri tuh udah cukup terkenal, dia udah bikin beberapa seri handheld gaming PC, yang mana sempat dipakai sama beberapa YouTuber gamer, kalau nggak salah Poco Pau, itu gue juga sempat tanya dia Acit, dia juga pakai Aya Neo yang generasi sebelumnya. Nah, ini yang generasi terbaru, dia udah pakai AMD Ryzen 7 5825U, jadi Zen 3 ya, generasi yang ketiga berarti. Dan ini warna pastel blue, warnanya best Indotech banget dengan RAM 16GB dan storage 1TB, dan dia pakai Windows 10 Home. Jadi ini adalah sebuah handheld gaming yang ber-OS-kan Windows. Nah, kalau kalian pengen lihat, namanya adalah Aya Neo Next, ada namanya tuh ya. Ya udah, langsung aja kita buka. Gila, ini boxnya fingerprint semua. Jadi gue udah nggak sabar karena gue pengen main FIFA di mana aja. Karena FIFA Nintendo Switch juga jelek banget. Wah, Aya Neo Next. Jadi ini dia kertas depannya. Explore the future. Ada tulisan-tulisan emboss. Oke, that's good. Dan, apa nih? Oke. Jadi ini chip yang mungkin untuk jadi pajangan gitu ya, sebuah souvenir. Jadi ada fitur-fiturnya di sini kayak fingerprint sensor, ada linear motor, dan ada Hall sensor. Nah, Hall sensor ini katanya ini controller atau si konsol pertama yang pakai Hall sensor. Jadi drifting dari joystick, katanya kalau Joy-Con yang Nintendo Switch itu sering banget drifting. Nah, ini tuh kemungkinan driftingnya tuh katanya 0. Oke, dan this is it. Ini dia Aya Neo Next. Jadi ini dia ada, dia ada kertas. Gimana ngambilnya nih? Kita angkat dulu si kertasnya ini. Nah, di sini dikasih lihat mungkin ya semuanya ya, AMD Ryzen 5825, Hall effect joystick, ada trigger juga, linear trigger, jadi ada jaraknya gitu. Quick start, ada X-axis linear motor, replaceable joystick, dan fingerprint unlock. Wah, gila, ganteng kali. Warna biru, kayak Nintendo Switch banget ya bentuknya ya. Cuma lebih berat, berbobot berasa ya, karena ini PC. Jadi beneran kayak ada chipnya AMD tadi, ada coolernya segala macam. Jadi berbobot banget. Dan ini juga ada beberapa warna lain, ada warna putih, warna hitam gitu-gitu. Dan sebenarnya guys, kalau ngomongin harga dulu ya di depannya, biar kita clear ya. Ini tuh harganya lumayan, 1.400 US dollar atau sekitar 20 juta rupiah juga kalau kalian beli barunya. Nah, ini gue dapat dari salah satu temen yang bisa ngasih harga diskon juga. Jadi ya gue nggak kasih tau harganya, tapi ya lumayan menarik. Sekalian gue bikin konten dan gue bahas nih si handheld gaming PC-nya ini. Untuk bagian bawahnya, nah jadi kalau kalian lihat ada chargernya sendiri ini. Ada 2 port ya, USB Type-C dan USB Type-A, 5 volt 2,4 ampere untuk yang A, dan bawahnya PD, 5 watt maksimum untuk USB Type-C, untuk USB Type-A 12 watt maksimum, dan sisanya sih ada kayak kepala chargernya gitu, adapternya, dan terakhir ada adapter USB Type-A ke Type-C, maksudnya ada 2 biji. Charging kabelnya C to USB Type-C juga. Mana nih? So here we go. Kita bisa lihat sekarang di bagian depan dari controller ini kayak persis kayak Nintendo Switch ya, dari segi tombol, analog di atas, analog di bawah. Terus ini ada beberapa tombol navigasi, nanti bisa dipakai untuk nanti muter-muter menunya. Joysticknya enak banget sih ini.
Terus berasa build quality-nya tuh ya, kalau kalian lihat ya, kayak metalnya gitu, pantulannya. Dan enak banget sih. Oke, tombolnya juga lumayan clicky. D-pad-nya juga udah oke. Ini namanya D-pad. Dan atas, ini triggernya juga jaraknya jauh banget tuh ya, kalau kalian lihat ya. Bagian bawah ada USB Type-C dan ada kayak 2 buah speaker atau lubang udara mungkin sama kayak yang di bagian belakang. Ini ada dedicated kipasnya gitu ya. Kalau lihat kipasnya, yes ada kipas, dan ini untuk speknya yang ini adalah Aya Neo Nex 1 TB. Terakhir di bagian atas ada ada satu port USB Type-C lagi dan 3,5 mm headphone jack. Jadi bisa kalian pakai headphone, ada volume plus dan minus, dan ini adalah power sensornya yang mana tadi ditulis bisa fingerprint sensor. Jadi kita ya mungkin posisinya enak juga ya di sini ya buat taruh telunjuk. Jadi sekarang kita sekalian hidupin aja. Dengar nggak? Ada bunyi kipasnya tadi. Jadi kipasnya langsung hidup dan langsung masuk ke home screen-nya. Aya Neo, Aya Naon. Dan oke. Jadi dia langsung masuk ke interface-nya si Aya Neo-nya, dimana di bagian kiri ini kalian bisa masukin games-gamesnya, games-game kayak kalian kalau ada di Steam Library, atau ada Xbox PC Game Pass, atau kalau kalian main remote PC atau remote PS5, PS4 itu juga bisa, remote PlayStation. Dan di sini ada interface untuk setting-setting si unitnya ya, kayak kipasnya seperti apa, ada power saving, ada TDP, atau watt yang kalian bisa pakai nih, misalnya kalian mau power saving itu dia akan ganti 11 watt. Di bawah ini ada resolusi untuk layarnya, ini resolusinya 1280x800, jadi cuma HD doang ya, belum full HD bahkan. Mungkin untuk ngejar kompatibilitas biar gamingnya FPS-nya bisa bagus. Dan di sini kita bisa custom, kalian bisa nambahin ini untuk versi lengkapnya ya. Aduh, layarnya flicker-flicker gitu, cuma aslinya nggak flicker ya. Ini panelnya LCD atau IPS. Bagus sih warnanya. Dia pakai AMD Ryzen 7 5825U tadi, 8 threads, 8 core, 16 thread. GPU-nya AMD Radeon Vega ini kalau nggak salah ya. Di memory 3GB, monitornya 1080, motherboard dan storage SSD 1 TB, RAM-nya 8GB, RAM 2 8GB. Oh, dia dual channel berarti. Oke, Windows 10, Home 64-bit. So far oke sih. Cuma memang gue akan coba dulu masukin games library gue ke dalam sini dan gue akan testing lagi. Dan abis itu mungkin gue akan share juga pengalamannya ke kalian. So, stay tuned for that. 1 week later. Oke, so guys, udah kurang lebih semingguan. Seminggu kemudian ini, gue udah testing si Aya Neo Nex dan wow. Harus gue bilang, gadget yang satu ini lumayan bikin mind-blowing sih. Udah lama gue nggak mind-blowing setelah nyobain gadget. Mungkin karena ini adalah pertama kali gue nyobain gadget di kategori ini ya, gaming PC yang handheld. Jadi beda ya sama handheld konsol kayak misalnya si Nintendo Switch. Dan ya dari segi ukuran juga ini lumayan lebih gede kali ya. Tapi ya tetap termasuk compact lah, karena kan kalian bisa pegang satu tangan, bisa dibawa-bawa kemana-mana. Dan gue tuh nggak nyangka sih, ternyata di ukuran compact kayak gini, sekarang PC itu bisa punya power yang wah banget. Ya secara singkat kita udah bisa mainin game AAA yang biasa di PC, misalnya kayak PUBG, GTA 5, Forza Horizon, Witcher, dan lain-lain lah. Di dalam game konsol yang compact kayak gini, handheld. Bisa dibawa kemana-mana. Tapi jujur, ya itu bukan alasan gue sebenarnya beli device kayak gini. Sebenarnya gue itu pengen device yang bisa main FIFA di mana aja, karena kondisi gue di rumah ya, yang punya anak kecil, main FIFA di konsol, di TV, di ruang tamu, itu tuh jadi kurang nyaman ya, anak-anak lari sana sini. Dan alternatif yang ada, kalau kita mau ngomongin yang portable, itu tuh ya FIFA yang ada di Nintendo Switch. Tapi FIFA itu yang di sini tuh sampah banget. Dan makanya gue kemarin waktu gue cari-cari, Aya Neo Nex ini bisa dibilang kayak solusi terbaik saat ini. Gue bisa main FIFA 22 edisi Xbox yang PC Game Pass yang kemarin gratis 3 bulan ya dari Grab. Walaupun ini ribet ya, mesti lewat EA Play yang edisi 22 ini. Jadi cuma bisa mainin kurang lebih 10 jam. Lumayan lah. Selama seminggu ini gue bisa mungkin main sekitar 2-3 jam atau bisa 3-4 game lah di dalam si Aya Neo ini. Nah, so far experience gue selama semingguan ini terbilang campur aduk lah. Ada momen gue wow, ada momen gue greget, keki gitu ya. Tapi ini masih dalam fase honeymoon lah, jadi masih seru banget gitu rasanya tiap kali ngebuka si Aya Neo Nex ini. Nah, segi wow-nya gimana? Jadi setelah gua explore soal si Aya Neo ini, banyak banget video-video di YouTube yang nge-share soal penggunaan si Aya Neo sebagai
emulation konsol-konsol lama seperti kayak Nintendo, Sega, PS1, PS2, PS3 juga ada, hingga Nintendo Switch pun juga bisa. Jadi basically ya kalau kalian punya PC itu sekarang udah gampang banget kayaknya emulation, emulator semua jenis konsol di PC. Tapi ya ini dimasukin ke dalam handheld, jadi ya portable dan bisa dibawa kemana-mana. Itu yang bisa dibilang life changing lah, yang menarik banget. Gue akhirnya penasaran untuk cobain, ya walaupun gue tahu ini bisa dibilang ilegal ya. Jadi dicoba sesuai try at your own risk lah. Akhirnya gue cobain juga, ngulik-ngulik sedikit, install emulator, seru banget. Gue udah lama kayaknya nggak kayak gitu ngulik-ngulik, dan emang bener ini bikin mind-blowing banget. Gue berhasil menginstal beberapa emulator, kayak misalnya buat PS1 itu ada software namanya RetroArch. Itu gampang banget, kalian bisa install dari Nintendo, Sega, semuanya tuh ada di RetroArch. Tinggal download aja ROM-nya, gamenya apa yang kalian pengen, ngulik-ngulik sedikit dan langsung bisa main games kayak PS1 tuh yang gue coba kemarin, kayak Metal Slug X itu gue share di Instagram, banyak yang komen karena mungkin pada seumuran kali ya yang nonton sama gue ya. Itu game yang dulu gue mainin, nostalgia banget, tapi di sini bisa 60 fps lancar dan grafisnya pun juga bisa di upscale biar resolusinya makin tinggi dan ya lebih bagus lah mainnya gitu. Nah, selain itu juga buat konsol yang baru kayak misalnya di Nintendo Switch, itu pun juga udah bisa diemulasiin, diemulatorin di dalam si Aya Neonex ini pakai yang namanya Yuzu. Jadi gue bisa main beberapa game Nintendo Switch. CTR gue udah coba, Crash Team Racing itu lancar, stabil di 30 fps dan grafisnya juga bagus banget. Gue sempet coba yang versi PS1 tapi grafisnya kan kotak dan kentang gitu ya. Tapi sekarang yang di Switch itu bagus, dan ada beberapa game lain juga yang gue coba, tetapi katanya kita tuh nggak boleh nunjukin gameplay dari game yang native Nintendo karena katanya bisa kena dimonetize. Jadi sayang, nanti nggak balik ke modal gue buat ongkos beli ini dari AdSense-nya ya. Nanti gue taruh aja beberapa tutorial menarik di kolom deskripsi di bawah buat kalian yang pengen ngecekin atau tertarik soal emulator atau soal device ini, dan ya resiko ditanggung sendiri aja. Oke. So, itu tadi bagian wow-nya. Sekarang ke bagian yang greget, bagian yang kekinya ya. Jadi yang pertama adalah learning curve. Jadi kalau kalian yang nggak punya ilmu soal yang ngulik-ngulik ini, bakalan susah banget buat orang awam ya. Device ini tuh butuh kayak kalian belajar mengerti install sana-sini, terutama emulator. Ya bisa dibilang ini kayak gaming PC lah, lengkap dengan Windows 10. Sekarang udah upgrade ke Windows 11 dari seminggu kemarin. Dan navigasinya pun juga kalian tuh butuh kayak mouse keyboard wireless nih. Makanya gue sekarang taruh di sini karena port yang ada di sini juga terbatas banget. Cuma ada 2 buah USB Type-C ya di atas sama bawah, terus di sebelah yang atas ada 3,5 mm headphone jack. Jadi ya harus siap aja untuk kayak kalian mesti download installer lah, ngetik-ngetik email password, dan ya apalagi lah untuk ngurusin emulator tuh ribet banget, mesti pindah-pindahin file segala macam. Nggak mungkin bisa dengan kita pakai kayak gini aja. Mungkin gue tuh udah nonton hampir 30-40 video soal emulator ini, dan itu pun masih gue belum bisa semua. Ada yang fail, kayak PS2 tuh masih belum bisa, cuma di boot screen-nya doang nyangkut, dan ya masih perlu diulik-ulik lagi lah. Intinya sih device ini ya butuh effort, nggak kayak misalnya kalau kalian punya Nintendo Switch yang kalian tinggal beli gamenya aja langsung pakai, nggak ada pusing ini itu lagi. Ya namanya juga ngehack ya bisa dibilang ya. Oke, hal-hal lainnya dari segi experience. Pertama, bobot. Wah, ini bobotnya lumayan guys, masih tergolong heavy di 700 gram kalau di compare lagi ke Switch. Ini cuma 400 gram, hampir 2 kali lipat aja dipegang nih. Jadi kalau gua sih mainnya banyakan di meja aja, dipegang tangan gini. Kalau diangkat gini lumayan pegel sih lama-lama ya. Gue main FIFA aja kayak 1 babak itu udah lumayan pegel. Mungkin karena intens juga kan mainnya kan. Nah, lebih nyaman ya mainnya ditaruh di meja aja, dan selama ada tumpuan sih harusnya aman sih, harusnya enak-enak aja. Dari segi kontrol, tombol-tombol ini semua enak banget, analognya, triggernya semua ini bener-bener kerasa flagship banget ya. Karena memang harganya mahal, plus vibration motor, X-axis linearnya juga menurut gue cukup oke, dan kerasa kalau kalian kayak lagi main pakai controller beneran kayak gitu. Kemudian juga device ini tuh lumayan panas di beberapa bagian, kayak di bagian belakang ini ada intake-nya ya, bagian atas ada exhaust-nya juga. Itu ya walaupun demikian tetap di tangan sih nggak kerasa, karena di bagian yang kita pegang itu dia nggak lewatin panasnya gitu. Cuma ya wajar juga sih, karena chipset yang dipakai ya tadi udah kencengnya 5825U dan powerful juga dalam bentuk yang kecil kayak gini, pastinya ya panas gitu.
Dan untuk power chipsetnya sendiri kalian bisa atur ya, ada namanya Aya Quick Tool di mana kalian bisa atur beberapa penggunaan kayak kipasnya, power dari TDP-nya itu semua bisa diatur di sini, kayak bisa dibilang ini semacam control center lah. Jadi kita tinggal pencet aja, kalau nggak mau hilangin tinggal ini, bisa dipakai juga di dalam game, atur fan speed dan lain-lain itu bisa. Dan mostly kalau nge-game gue selalu maksimalin lah, pakai power yang kencang biar dapat frame rate yang maksimal kayak gitu juga. Nah satu lagi adalah namanya ada Aya Space. Jadi Aya Space ini kalian kayak punya home screen daripada si Aya Neo-nya ini, dimana ada library games kalian. Cuma gue nggak tahu dari tadi nyangkut di bagian upgrade ini. Jadi kalau kalian punya games dari Steam, Epic Games Library, Xbox Game Pass itu semua kekumpul di dalam sini. Nah dari segi layar emang ukurannya cukup oke, ini panel IPS 1280x800, resolusinya 7 inci. Menurut gue sih udah pas dari segi resolusi, nggak perlu sampai Full HD banget karena yang pasti itu kalau kalian resolusi lebih tinggi bakal ngaruh ke performanya juga. Di sini menurut gue detailnya udah dapet, tingkat keterangannya juga udah oke. Dan ini sih gue cuma nambahin screen protector aja yang matte biar nggak gampang nempel fingerprint. Screen protectornya ini gue juga motong sendiri ya, jadi karena nggak ada yang jual di Indonesia makanya agak kurang rapi mungkin kelihatannya. Dan last but not least yang penting juga adalah baterainya. Jujur aja di sini super nggak konsisten, tergantung banget ke game apa yang kalian mainin. Kalau kalian mainin game yang berat-berat, gua rasa 1 jaman maksimal 2 jam itu udah pasti low bat. Tapi kalau kalian main game-game emulator yang enteng gitu ya, kalau kalian bisa lihat statistiknya itu cuma pakai 7-10 watt, itu bisa mungkin sampai 4-5 jam masih kuat. Dan ini juga support PD charging, power delivery, cepet sih ngecasnya ya, kurang lebih 1 jaman udah lumayan penuh kalau pakai charger yang 65 watt. So, yes guys, I think itu aja review gue buat Aya Neo Nex ini. Walaupun ya budget rakit PC gaming gue jadi habis buat beli ini, mata gue jadi lumayan kebuka sih dengan realita gaming yang ada sekarang, terutama di bagian handheld konsol gini ya. Banyak banget sekarang yang beredar di pasaran, dan ini juga secara spek sebenarnya oke banget ya. Ini sebenarnya PC gaming ya, kayak AMD Ryzen, RAM 16GB, 1 tera, yang kayak laptop bisa dibawa kemana-mana. Ya kalau dicolok ke monitor pun juga bisa jadi full PC. Ya, walaupun tetap dari segi bobot buat sebuah konsol ini sama baterainya menurut gue masih kurang pas lah, kurang ideal gitu. Nah, gara-gara device ini juga gue tuh sebenarnya malah jadi makin penasaran sama yang namanya Steam Deck, ya gaming handheld console dari Valve yang katanya secara overall punya power lebih kenceng, lebih oke daripada ini, ditambah dengan experience SteamOS yang berbasis Linux itu juga katanya bagus banget karena disupport terus juga sama Valve, dan pastinya harga aslinya itu jauh lebih murah dibandingkan sama Aya Neo Nex ini yang gue udah mention harganya ya. Tapi memang sekarang masalahnya adalah harga Steam Deck itu masih gila banget karena ya demand tinggi, supply-nya nggak ada, terbatas banget unitnya. Makanya harganya sampai melebihi si Aya Neo Nex ini yang dijual sekitar 20 juta rupiah. Dan ini juga udah dapat storage 1 TB SSD ya. Kalau Steam Deck itu kan konfigurasinya cuma 64, 256 sama 512. Bahkan yang 512 tuh harganya sampai 30 jutaan di Indonesia pas video ini dibuat. So that's why akhirnya gue decide buat beli si Aya Neo Nex ini, dan ya stoknya pas lagi ada dan lebih murah juga pas gue cek, gue compare sama Steam Deck saat ini. Overall gue happy sih sama si Aya Neo Nex ini, walaupun gue rasa emang ini tuh nggak rekomend buat semua orang. Tapi ya device ini again ngebukain mata gue tentang dunia gaming, dunia emulation yang ada saat ini, dan sekarang udah banyak juga video yang beredar soal emulation pakai smartphone Android. Jadi nanti mungkin next gitu yang akan jadi project gue berikutnya, karena pastinya lebih affordable dan lebih accessible lah, bisa dilakukan sama semua orang. Pasti kalian semua punya HP Android dong. Dan ya, makanya itu aja. Thank you semua yang udah nonton videonya sampai sini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa kalau kalian suka videonya, tinggalin jempol. Kalau kalian ada pertanyaan, kritik, saran, komen aja langsung di bawah. Dan jangan lupa juga subscribe ke Best Tech YouTube channel buat info tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Dan kalau kalian tahu mungkin bisa bantuin gua ngurusin emulator, boleh juga DM ke Instagram kita @bestindotech. Itu aja guys, stay safe, stay healthy. I'll see you guys next time. Nama gue Malvin dan ciao. Kipasnya kenceng nih.